kalau Mas Kiblatnya kalau FK, kalau kita ada FK. Oh iya iya iya. Oke, kembali lagi di Polos Politik Lokal Sekali. Nah, sudah hadir bersama kita kali ini Bapak Ahmad Fuad Rahman sebagai anggota DPRD Kota Malang dan apa lagi? Dan Ketua Inayes. Ketua Inayes Jawa Timur. Mas Fuad ini selain di DPRD juga aktif di berbagai kegiatan kepemudaan ya? Iya, Pak. Oke, nah memang kalau kita lihat belakangan ini yang muda ini banyak yang aktif di dunia politik, di pemerintahan. Seperti apa menurut pandangan Mas Fuad ya? Mas Fuad kan juga ya tokoh muda kalau di Malang kenal dengan gimana? Ya, jadi anak muda aktif di politik pemerintahan ini adalah sebuah keniscayaan ya, karena memang jumlahnya populasi anak muda hari ini berkembang terus banyak dan secara umum ya kita dapat bonus demografi lah. Sekarang masih sedikit tapi besok akan lebih banyak lagi anak mudanya dibandingkan orang tuanya. Oke, jadi memang sudah masanya ya? Iya, sudah masanya. Anak muda itu. Iya, sehingga karena politik itu keterwakilan, demokrasi itu keterwakilan, maka sebuah keniscayaan anak-anak muda ini akhirnya muncul di panggung-panggung politik pemerintahan. Gitu. Ya, kalau boleh belajar nih dari Mas Fuad dulu, waktu mau mencalonkan diri jadi anggota DPRD Kota Malang dapil Waru ya. Ya. Nah, itu seperti apa? Apa memang dukungan untuk Mas Fuad ini datang dari anak muda atau secara umum seperti apa? Ya, jadi memang saya punya cita-cita untuk bisa aktif di panggung politik, tapi saat itu kan masih mahasiswa ya, mahasiswa. Saya belajar berorganisasi di kampus, saya belajar menjadi aktivis di kampus dan saya 10 tahun di kampus ya 2018 2008. Jadi 2018 itu saya banyak aktivitas di kampus. 10 tahun itu 10 tahun ngapain? Ya, 2005 saya kuliah, 2008 mengabdi di kampus, sampai 2018. Nah, di 2018 inilah kemudian saya bertemu dengan pengurus partai ya kan, dan ditawari untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Kota Malang. Dulu ada hitung-hitungannya nggak? Ini pergerakannya di kampus ya, terus harus keluar kampus nih, ketemu masyarakat. Ada hitung-hitungannya nggak? Ini kayaknya menang, ini kayaknya kalah nih. Oh tidak, saya cuman ketika diberi peluang ya saya ambil. Urusan dia nanti menang atau tidak itu urusan belakang. Yang penting saya mencoba dulu pengalaman menjadi calon legislatif. Ya. Nah nanti dinamikanya di perjalanan ini yang pengalaman yang harus pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik di abad ini. Oke. Jadi sudah ya, kemudian pencalonan itu dicalonkan nomor berapa waktu itu? Nomor 6. Nomor 6. Ya. Nah, itu bukan nomor yang bagus ya. Bukan nomor jadi. Susah nggak, Mas? Dibilang susah, dibilang gampang ya gampang. Jadi yang penting itu kalau saya kemarin prinsipnya ya karena dari pondok ya santai, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Jadi kalau misalnya saya mencalonkan
dan saya bersungguh-sungguh, saya tahu ilmunya, saya bisa menerapkan ilmunya, insya Allah saya yakin itu. Nah kemudian ini kan lewat PKS ya, lewat PKS dapat suara terbanyak ya? Tidak juga, cuma suaranya cuma 2.300. Itu juara di PKS? Enggak? Juara 2. Oh juara 2 ya? Juara 2. Tapi secara akumulasi kita suara terbanyak kedua di Lowaru setelah PDG. Oke, jadi ada 2 kursi ya? Ya, makanya ini jadi sejarah ya. Jadi PKS bisa pecah tombol dari 1 menjadi 2 kursi di 1 dapil. Oke. Jadi dari seluruh Kota Malang yang 1 dapil dapat 2 kursi hanya Lowaru. Oke. Dan itu tambahannya dari saya. Oke, nah ini juga buat teman-teman caleg yang masih baru yang mau mencoba peruntungan di kontestasi kali ini, bisa banyak belajar dari siapapun yang pernah mencoba dan memang betul-betul kata Mas Fuad itu berusaha. Nah setelah dari DPR perjalanannya seperti apa Mas? Ya, jadi alhamdulillah saya dilantik menjadi anggota DPRD Kota Malang dan akhirnya saya mempelajari apa sih tugasnya DPR itu. Pertama dia fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi controlling. Jadi saya mempelajari 3 hal ini di Dewan dan alhamdulillah dengan mempelajari 3 fungsi ini kami bisa mendorong banyak kebijakan, program yang alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah itu kan bahasa-bahasa umum ya, bahasa umum yang dibahasakan oleh politisi, pejabat kita. Kalau Mas Fuad sendiri yang konkret ini adalah legacy saya di DPR apa? Ya, kalau di DPRD kan kolektif kolegial ya, cuman yang saya menurut saya menjadi bagian dari itu ya pertama mungkin masalah kemacetan. Nah masalah di Kota Malang ini salah satunya adalah masalah kemacetan. Ya. Kenapa ini dengan kemacetan? Oh, kemacetan di Kota Malang luar biasa, bahkan pernah dirilis kota termacet ketiga di Indonesia. Ya. Pernah ya? Ya. Nah, dari kemacetan ini kemudian kami menguraikan, melihat kondisi Kota Malang ini ternyata yang dibutuhkan untuk mengurai kemacetan itu pertama adalah kita punya panduan grand design, bahasa di pemerintahan itu tata transportasi lokal. Jadi jaringan transportasi ini harusnya didesain oleh pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Ya. Nah, ketika itu kami mendorong anggarannya hampir dihapus, tidak ada, kemudian kita dorong ada, dan karena COVID hampir dihapus, kemudian kita pertahankan. Tolong jangan hapus anggaran untuk penyusunan dokumen tata transportasi lokal. Oke. Dan alhamdulillah sudah dibikin ya bekerjasama dengan Brawijaya, sudah ada rilisnya di OPD. Sekarang tinggal mengkaji bagaimana action plan-nya. Oke, jadi memungkinkan nanti untuk pembangunan tata transportasi di Kota Malang ya? Iya, jadi kita akan mendesain bagaimana jaringan transportasi yang baik. Move-nya masyarakat ini dari A ke B, dari B ke C ini kan harus dipelajari. Baru kemudian dibikin jaringan transportasi yang efektif, efisien ya. Nah, ketika kita bicara tentang kemacetan, kita bicara tentang jaringan transportasi, maka salah satunya adalah kita harus bikin ruas jalan baru. Ruas jalan baru ini akhirnya dibuat di daerah Lowaru, di jembatan Tlogomas Tumurulung. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara mengurai kemacetan yang ada di Dinoyo. Oke. Jadi dari Batu, daerah Tlogomas, kemudian dibelokkan ke Tumurulung, kemudian bisa masuk turun ke Karanglo dan bisa masuk exit tol. Nah, saya kira ini
salah satu capaian yang luar biasa di era COVID kemarin ya. Iya. Jadi kita bisa membuat akses jalan baru. Sebentar, itu sudah final atau belum? Artinya masih ada pembangunan jalan-jalan. Oh, masih ada lagi. Karena kalau kita hanya lihat misalkan jembatan Tunggul Mas atau jembatan Kedung Kandai, bagi sebagian orang dianggap itu belum mumpuni. Coba kita cek kemacetan, simpul kemacetan sekarang masih banyak, dan bisa jadi Mas, ada kecenderungan kendaraan itu tidak bergerak ketika menumpuk di jalan-jalan kemacetan. Iya, memang masih menumpuk, tapi sekarang sudah berkurang. Oke. Sudah berkurang ya. Jadi sekarang sudah berkurang, bahkan mudah-mudahan besok Danau Jomie itu sudah bisa terakses ke Sulfat ya. Oke. Dengan baik. Itu juga menjadi catatan. Makanya untuk kemacetan kami sih berdoa dari buku sucinya ya, buku panduannya ini sudah jadi, maka secara bertahap harus ada implementasi yang konkret di pemerintah Kota Malang. Itu yang masalah kemacetan. Kemudian untuk masalah banjir. Nah, banjir ini kan banyak ya, banjir di Kota Malang. Nah, kalau banjir Kota Malang itu kami merasa sudah berkontribusi dengan mendorong adanya master plan drainase. Oke. Master plan drainase. Master plan drainase ini adalah peta drainase saluran yang bisa menghubungkan dari kawasan ke pemukiman, ya. Bagaimana jalannya air ini bisa terkoneksi dengan baik sehingga warannya nanti bisa dikeluarkan ke sungai-sungai besar yang ada di Kota Malang. Karena kita menginginkan tidak ada ruang-ruang lagi untuk potensi tergenangnya air. Kan di Malang ini kan bukan banjir ya, genangan. Nah, itu yang sering dikatakan pejabat begitu memang. Iya. Nggak ada Malang itu banjir. Adanya Genangan air gitu. Makanya kita butuh, sudahlah nanti tolong normalisasi drainase. Tapi juga digambar, makanya kita butuh master plan drainase ini untuk menggambar. Oh, titik genangan yang ada di Lowaru di sini, Klojen di sini, Sukun di sini, Kedung Kandang di sini, Belimbing di sini. Nanti coba dipetakan, digambar jadi satu yang bagus, baru agar air ini ada salurannya, ada jalannya. Ya. Ya, intinya kan di situ. Jadi air ini tidak jalan di tempat yang bukan jalannya. Oke. Ya kan. Oke. Makanya ini master plan drainase menurut saya di era kami alhamdulillah sudah tersusun dengan baik, bekerja sama dengan Brawijaya katanya ya. Jadi ini bagian dari kontribusi kita untuk membangun Kota Malang yang lebih baik. Oke, jadi tinggal pelaksanaannya nanti seperti apa? Ya, tinggal pelaksanaannya, tinggal anggarannya kita push di sana sehingga perbaikan drainase, normalisasi drainase ini berjalan dengan terus menerus secara bertahap. Ya, kalau masalah perkotaan mungkin tidak ada di Malang, tapi di kota-kota metropolitan ya kan memang begitu, banjir, macet. Betul. Ada lagi masalahnya? Ada sih sampah ya sebenarnya. Sampah ini perlu dikelola dengan baik. Kalau bisa dia bisa menjadi uang ya. Sampah ini harus menjadi uang sebenarnya. Maka kita dorong Jadi pemasukan pemerintah. jadi pemasukan pemerintah. Karena sekarang kan eranya waste to energi ya kan, bisa menjadi sebuah bisa didaur ulang. Karena isu lingkungan ini akan terus menerus. Kita harus menjaga bumi kita harus menjaga daerah kita dari sampah. Makanya sampah ini harus bisa didaur ulang ya. Bahkan saya hormat kepada daerah-daerah yang sudah tegas menerapkan tidak boleh ada plastik di beberapa swalayan. Ya kan? Ya, banyak daerah yang melakukan itu. Ya, plastik ini susah didaur ulang, makanya harusnya tidak boleh kita memproduksi plastik lagi. DPRD sudah bikin regulasi itu ya? Ya, kemarin kita ada perda tentang pengelolaan sampah. Yang intinya adalah pengetatan lah kalau berkaitan dengan
aturan main pengelolaan sampah di Kota Malang. Oke. Jadi tadi Mas Fuad sudah banyak menjelaskan soal aturan main yang dibikin oleh teman-teman DPRD yang termasuk Mas Fuad di dalamnya. Nah, tapi memang pelaksanaannya yang belum itu. Jadi memang aturan main itu yang masih dibuat, tapi bagaimana kemudian gimana sih Kota Malang ini harus bisa bikin ring road misalkan. Kota-kota lain negeri tua di Jawa Timur, ya daerah-daerah non kota misalkan sudah ada yang punya ring road. Malang ini kalau dibilang kota besar nggak punya ring road. Nah itu sejumlah pakar kan bilang untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang itu salah satunya dengan pembangunan ring road. Nah, tapi ini juga sulit ya di level implementasi karena mungkin butuh pemetaan, butuh pemekaran wilayah dan semacamnya dan semacamnya. Oke, Pak. Ya, jadi di Kota Malang ini banyak orang-orang hebat. Ya, Yang ahli di bidangnya masing-masing ya. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu ya orang yang bisa menyambungkan orang-orang hebat ini. tuh Kolaborator ya. ya. Jadi kolaborator, mediator yang bisa menghubungkan orang-orang hebat ini yang itu bisa mengambil action, ya, eksekusi yang baik. Jadi itu yang kurang sih saya kira. Makanya mudah-mudahan di pesta demokrasi memilih pemimpin di tingkat legislatif dan nanti juga di 2024 ada eksekutif. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan orang-orang pilihan yang bisa mempercepat pembangunan di Kota Malang dan sekitarnya. Oke. Nah, kalau ngomong kolaborator itu jadi ke Jakarta. Iya. Kota kolaborasi. Oke. Itu tadi sejumlah capaian yang diceritakan Mas Fuad. Memang masih di tahap master plan. Artinya masih di level aturan main, kira-kira begitu. Nah, masih di level itu, tapi Mas Fuad ini sudah punya agenda lain. Dengar-dengar nggak mau menyelesaikan di DPRD atau menyelesaikan di DPRD, tapi mau sudah punya lompatan, gagasan, ide sehingga pergerakannya harus lebih luas. Katanya mau daftar di RI ya? Iya. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2024 kita ke Senayan. Bismillah, mohon doanya semuanya. Oke, calon legislatif DPR RI Dapil Malang Raya. Dapil Malang Raya. Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Oke, sudah pernah jadi ketua fraksi? Sekretaris fraksi. Oke, pernah jadi ketua komisi? Sekretaris komisi. Sekretaris komisi. Di Kota Malang, di DPRD Kota Malang belum pernah ya Mas Fuad jadi ketua pimpinan di DPR itu kan? Belum. Tapi sudah berani mau masuk ke level nasional. Jadi saya menjadi Gibran. Berarti kayak Gibran ya? Oh, di level kota mau masuk ke level nasional. Kalau waskiblatnya lewat MK, kalau kita dapat MK. Oh iya betul. Kita kasih proses ini. Jadi memang prosesnya alami, tidak lewat fakta benar. Ya. Gitu. Oke. Apa aja nanti di proses ini sampai jadi ya? Ya. Misalkan jadi. Jadi alhamdulillah saya diamanatkan oleh partai untuk berlaga di tingkat nasional DPR RI dan ini adalah satu kehormatan bagi saya untuk bisa bekerja dengan maksimal dan satu caranya adalah ya saya keliling. Kalau dulu saya keliling Waru ya ke 12 kelurahan, sekarang saya harus keliling ke 3 kabupaten kota. Ya, saya pergi ke 7 dapil yang ada di kota Kabupaten Malang, 5 dapil yang ada di Kota Malang, dan 4 dapil di Kota Batu. Dari keliling saya ini, saya sebenarnya ingin mencari potensi mereka apa. Potensi dari daerah-daerah ini apa, kemudian coba kita
olah, kita kaji bagaimana cara melejitkan potensi-potensi yang ada di sini. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman, alhamdulillah saya ini berangkat dari DPRD Kota Malang, dari Tugu Malang menuju Senayan. Oke. Artinya, ya kalau yang tingkat DPR ini kan biasanya dari Jakarta masuk dapil, Ya. ya kan? Kemudian ke Jakarta lagi. Bukan asli daerah ya. Iya. Oke. Jadi kita mau menunjukkan bahwa wakilnya Malang Raya Ya. yang ada di Senayan itu ya dari DPRD Kota Malang gitu. Karena dia tahu Kabupaten Malang. Tahunya dari Kabupaten Malang, Kota Batu, ya kan? Yang ngerti politik lokal. Oke. Ya. Jadi orang Senayan tapi ngerti politik lokal. Ya kan? Dan karena kita juga ingin di Senayan itu yang berbicara adalah orang-orang daerah, Representasi lokal. representasi lokal. Oke. Jadi bagaimana Malangnya, bagaimana Kota Batunya, dan bagaimana Kabupaten Malang, ya kita pernah di situ dan kita pernah berinteraksi dengan pemerintah setempat. Sehingga ini yang membuat saya harapan mudah-mudahan ketika saya menjadi anggota DPR RI Dapil Malang Raya, saya bisa memberikan yang terbaik untuk kota yang telah membesarkan saya. Oke, semoga sukses Amin. Mas Fuad. Itu tadi ya banyak Amin. Mas Fuad boleh berdoa. Amin ya. Nah, itu jawabannya dia amin karena memang yang dipunyai cuma amin. Amin, ya. Oke, sukses selalu Mas Oke. Fuad. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kita kembali di poros selanjutnya.